Aduh. Setelah ribuan tahun, dengan semua kesibukan yang sangat penting, akhirnya saya bisa mengupload video lagi. Baiklah, kita langsung saja. Maria Laboe. Dalam deretan kisah legenda urban dunia yang terkenal, Maria Laboe memiliki kisah mengerikannya sendiri. Maria Laboe adalah sebuah legenda urban tentang seorang wanita Filipina yang terkena kutukan sehingga menjadikannya seorang kanibal. Dulunya, Maria adalah wanita normal yang memiliki keluarga beranggotakan suami dan 2 orang anaknya. Ia juga harus melawan kondisi ekonomi buruk keluarganya dengan bekerja sebagai seorang perawat lansia. Dan saat itulah kisah Maria Laboe sang wanita kanibal berawal. Maria mendapatkan pekerjaan untuk merawat seorang kakek yang lumpuh dan sakit-sakitan. Dan ternyata kakek itu adalah seorang kanibal yang diakibatkan oleh sebuah kutukan. Dan karena itu, ada seseorang yang sengaja membuatnya lumpuh agar korbannya tidak terus bertambah. Maria yang mendengar tentang hal tersebut tidak percaya dengan yang namanya kutukan, dan ia menganggap bahwa semuanya hanyalah mitos dan tahayul. Ia justru merasa kasihan kepada kakek tersebut karena tidak ada yang mau merawatnya. Ditambah lagi dengan gaji yang cukup besar, membuat keputusan Maria semakin mantap. Bertahun-tahun lamanya Maria sudah merawat kakek yang lumpuh itu. Dengan gaji yang tinggi, akhirnya Maria bisa membalikkan kondisi ekonominya yang buruk. Ia bahkan sudah memiliki tabungan yang cukup untuk memulai usahanya sendiri. Maria akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ia merasa sudah cukup lama berpisah dengan keluarganya dan ingin berkumpul kembali dengan mereka. Ia pun kemudian menemui sang kakek untuk mengajukan pengunduran dirinya. Namun ternyata reaksi sang kakek tidak seperti yang Maria harapkan. Kakek tersebut justru marah dan menangis karena ia merasa sudah sangat nyaman dan terbantu oleh Maria. Dipertemukan dengan pilihan yang sulit, Maria memutuskan untuk meminta kerenggangan dari sang kakek. Ia meminta untuk bekerja hanya setengah hari saja dan ia tidak mau menginap. Awalnya sang kakek menyetujui permintaan tersebut. Namun tidak lama kemudian, kondisi mentalnya mulai tidak stabil. Ia selalu merasa tidak tenang ketika ditinggal oleh Maria. Sang kakek pun akhirnya memohon kepada Maria untuk bekerja penuh dan tidak meninggalkannya sendirian lagi. Namun tentu saja permintaan tersebut ditolak oleh Maria. Maria mengatakan akan lebih baik jika ia datang setengah hari daripada ia tidak datang sama sekali. Hal tersebut membuat sang kakek hanya bisa menangis dan menahan amarah. Hingga pada suatu hari, sang kakek tiba-tiba menggigit jari Maria ketika ia sedang menyuapinya makan. Gigitannya tersebut bahkan hampir memutuskan jari Maria yang sudah dibanjiri oleh darah. Dengan menahan sakit yang luar biasa, Maria segera membalut jarinya dengan kain dan berlari ke rumah sakit. Setelah terkena gigitan itu, awalnya Maria tidak merasa ada yang aneh. Hingga beberapa waktu kemudian, ia merasakan gejolak aneh di dalam dirinya ketika melihat tubuh manusia. Nafsu makannya tiba-tiba naik dan tidak terkontrol. Ia bahkan menggigit pergelangan tangan dan pahanya sendiri. Tragisnya lagi, karena kondisinya tersebut, Maria dengan kejam membunuh dan memakan kedua anaknya dengan penuh nikmat. Ia juga sempat mengincar suaminya.
Namun untungnya ia gagal karena sang suami berhasil melawan dan menusuk wajah Maria dengan pisau. Setelah kejadian itu, Maria melarikan diri dari rumahnya dan tidak pernah terlihat lagi. Namun kisahnya tetap abadi dan diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Filipina. Mereka percaya karena kutukan itu sampai saat ini Maria Labu masih berkeliaran dan memangsa binatang dan manusia di sana. Begitu saja ceritanya. Terima kasih sudah menonton.